Istana akhirnya memberikan komentarnya terkait permintaan amnesti yang dilontarkan oleh mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer atau Noel terkait kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi K3 yang ditangani oleh KPK. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi dalam keterangannya pada Sabtu 23 Agustus menegaskan bahwa pemerintah menyerahkan sepenuhnya proses hukum yang tengah berjalan. Hasan juga mengingatkan pesan Presiden Prabowo Subianto yang memberi peringatan pada para pejabat agar bekerja untuk rakyat dan menjauhi praktik korupsi. Menurut Hasan, Presiden Prabowo sudah berulang kali menegaskan tak akan membela pejabat yang terjerat korupsi. Sebelumnya, Immanuel Ebenezer atau Noel berharap Presiden Prabowo bisa memberikan amnesti untuk dirinya yang tengah terjerat kasus pemerasan pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Harapan tersebut dinyatakan Noel sesaat setelah KPK menetapkannya sebagai tersangka pada Jumat 22 Agustus sore. Noel sendiri sudah menyampaikan permintaan maaf pada Prabowo atas kasus yang menjeratnya tersebut. Ia juga membantah narasi yang menyebut dirinya terjaring operasi tangkap tangan atau OTT dan terlibat kasus pemerasan. Selain pada Prabowo, Noel juga menyampaikan permintaan maaf pada istri dan anaknya serta masyarakat Indonesia. Noel menyatakan bahwa pekerjaannya selama ini selalu mendukung tiap kebijakan lembaga anti rasuah. Imbas kasus ini, Prabowo pun telah mencopot Noel dari jabatannya sebagai wamenakar. Terkait dengan kasus pemerasan tersebut, KPK telah menetapkan 11 orang tersangka termasuk Noel. Mereka terdiri dari penyelenggara negara di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan dan pihak swasta. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah menetapkan 11 orang termasuk mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer atau Noel dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Dalam kasus ini para tersangka tega menaikkan tarif pengajuan sertifikasi hingga 20 kali lipat dari harga yang ditentukan pemerintah. Ketua KPK Setio Budianto dalam keterangan di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan pada Jumat 22 Agustus mengungkapkan, sertifikasi K3 merupakan syarat mutlak bagi buruh di bidang pekerjaan tertentu. Sertifikat K3 diperlukan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan nyaman. Dalam memberikan sertifikasi ini, harus diberikan oleh personel yang memiliki lisensi K3. Hal inilah yang kemudian dijadikan peluang bagi Noel dan kawan-kawan untuk melakukan pemerasan. Untuk diketahui, tarif sertifikasi yang ditetapkan pemerintah adalah Rp275.000. Namun fakta di lapangan menunjukkan para pekerja atau buruh harus mengeluarkan biaya hingga 6 juta rupiah. Noel dan para tersangka lainnya mengancam para pekerja untuk mempersulit pengurusan sertifikasi K3 jika tidak membayar seperti biaya yang sudah dipatok oleh mereka. Berdasarkan temuan penyidik KPK, total uang yang mengalir ke para tersangka jumlahnya mencapai 81 miliar rupiah. Dari total uang tersebut, Noel kecipratan sebanyak 3 miliar rupiah pada Desember 2024 atau 2 bulan setelah dilantik Presiden Prabowo Subianto. Sementara tersangka yang mendapat jatah uang haram paling banyak adalah Irvian Bobi Mahendro, yaitu sebesar 69 miliar rupiah. Irvian bertugas sebagai penampung uang hasil pemerasan sejak tahun 2019 hingga 2024. Tersangka sendiri merupakan koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 tahun 2022-2025. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.